Hai, balik lagi di Cerita Dini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini aku akan membacakan cerita tentang pendakian di Gunung Latimojong. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita dengarkan ceritanya. Kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Latimojong ketika sebuah mobil minibus berhenti di depan rumah sederhana yang dijadikan base camp pendakian. Matahari belum sepenuhnya terbit, udara pegunungan terasa dingin dan lembab, sementara embun masih menempel di dedaunan yang mengelilingi perkampungan kecil itu. 5 orang turun dari kendaraan dengan ransel besar di punggung mereka. Mereka adalah Fajar, Raka, Dimas, Lala, dan Neno. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak kuliah. Selama beberapa tahun terakhir, mereka rutin mendaki gunung-gunung di Indonesia. Jalur Latimojong menjadi tujuan yang sudah lama mereka impikan karena terkenal panjang, sepi, dan memiliki hutan yang masih sangat alami. Bagi Fajar, perjalanan ini memiliki arti khusus. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya beberapa bulan sebelumnya. Pendakian ini dianggap sebagai cara untuk menenangkan pikirannya sebelum memulai hidup baru. Sementara Raka membawa kamera untuk membuat dokumentasi perjalanan. Ia berharap bisa mengabadikan keindahan gunung yang jarang diekspos. Di base camp, mereka disambut seseorang pria tua yang menjadi penjaga jalur pendakian. Rambutnya telah memutih, kulitnya menghitam karena bertahun-tahun hidup di pegunungan. Setelah memeriksa identitas dan perlengkapan mereka, pria itu bertanya pelan. "Ini pertama kali ke Latimojong?" Mereka mengangguk. Pria itu tersenyum tipis. "Gunung ini tidak sulit kalau kalian menghormatinya." Kalimat itu terdengar biasa, namun sebelum mereka berangkat, pria itu kembali memanggil. "Kalau nanti kalian mendengar suara peluit dari dalam hutan," ia berhenti beberapa detik, "jangan dibalas." Semua terdiam. Nino tersenyum kecil. "Kalau itu pendaki lain bagaimana, Pak?" Pria tua itu menatap lurus ke arah hutan. "Pendaki biasanya memanggil dengan suara, bukan peluit." Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tak ada lagi yang bertanya. Beberapa menit kemudian, mereka mulai berjalan memasuki jalur pendakian. Semakin jauh dari perkampungan, suara manusia perlahan menghilang, yang tersisa hanyalah desir angin yang menggesek pucuk-pucuk pohon tinggi. Jalur awal masih cukup bersahabat. Mereka saling bercanda. Sesekali Raka menghentikan langkah untuk mengambil gambar lumut yang menempel di batang pohon atau kabut yang melayang di sela-sela hutan. Menjelang siang, vegetasi mulai berubah. Pepohonan menjadi semakin rapat. Cahaya matahari hanya mampu menembus sedikit di antara kanopi yang sangat lebat. Udara terasa lebih dingin. Tidak ada sinyal telepon. Tidak ada suara kendaraan, hanya langkah kaki mereka sendiri. Beberapa kali mereka menemukan bekas ranting yang patah, seolah baru saja diinjak seseorang. Namun mereka tidak pernah bertemu pendaki lain. Padahal menurut buku registrasi ada 2 rombongan yang berangkat sehari sebelumnya. "Kok sepi sekali ya?" Lala mulai merasa heran. Fajar menjawab singkat, "Mungkin mereka sudah jauh di depan." Mereka melanjutkan perjalanan hingga sore. Sekitar pukul 5, mereka tiba di area datar yang biasa digunakan untuk berkemah. Tenda segera didirikan. Api kecil dinyalakan untuk memasak makan malam. Langit perlahan berubah gelap. Kabut mulai turun lebih lebat dari yang mereka perkirakan. Jarak pandang menyusut menjadi hanya beberapa meter. Suasana hutan berubah drastis. Siang yang tadi terasa hangat kini berganti dengan hawa dingin yang menusuk. Setelah makan malam, mereka duduk mengelilingi api. Tak banyak yang dibicarakan. Masing-masing lebih menikmati suasana hutan. Sesekali terdengar serangga malam, lalu kembali sunyi. Sunyi yang terasa terlalu sempurna. Sekitar pukul 9 malam, terdengar suara peluit, pelan, pendek.
Semua langsung menoleh. Suara itu datang dari arah hutan yang gelap. Mereka saling memandang. "Itu siapa?" bisik Dimas. Tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, peluit itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas, seolah berasal dari tempat yang lebih dekat. Nino berdiri. Mungkin pendaki lain. Ia mengambil peluit kecil yang tergantung di tasnya. Fajar langsung menahan tangannya. "Ingat kata bapak tadi di base camp." Nino tertawa kecil. "Masa iya kita percaya begituan?" Belum sempat ia menutup peluit, suara peluit dari dalam hutan terdengar untuk ketiga kalinya. Namun kali ini nadanya sama persis sama seperti peluit yang sedang dipegang Nino. Wajah mereka berubah. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata. Api unggun masih menyala, tapi entah mengapa hawa di sekitar tenda terasa jauh lebih dingin daripada beberapa menit sebelumnya. Dan dari balik kabut yang mulai menebal, ada sesuatu yang diam-diam sedang memperhatikan mereka. Api unggun perlahan mengecil. Cahaya orange yang semula menghangatkan suasana kini hanya menerangi beberapa meter di sekitar tenda. Di luar lingkaran cahaya itu, hutan kembali menguasai kegelapan. Tak seorang pun membahas suara peluit. Mereka meyakinkan diri bahwa itu mungkin berasal dari pendaki lain yang sedang berkemah di tempat berbeda. Meski begitu, tak ada satupun cahaya senter atau api unggun yang terlihat di antara pepohonan. Malam semakin larut. Satu persatu mereka masuk ke dalam tenda. Fajar dan Raka berada di tenda pertama, sementara Dimas, Lala, dan Nino berada di tenda kedua. Sebelum memejamkan mata, Fajar melihat jam tangannya. Pukul 10 lewat 47 menit, hampir jam 11 malam. Di luar, angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergesekan satu sama lain. Suaranya lembut, tetapi dalam kesunyian hutan terdengar begitu jelas. Entah berapa lama mereka tertidur. Tiba-tiba, Raka membuka mata. Ia merasa mendengar suara langkah kaki, bukan langkah yang tergesa-gesa, melainkan langkah pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan mengitari tenda. Suaranya kres, kres, kres. Kayak itu suara nginjek dedaunan kering. Raka menahan nafas. Ia ngelirik Fajar yang masih terlelap. Suara itu terus berputar. Dari sisi kanan tenda, lalu ke belakang. Kemudian ke kiri, seolah ada seseorang yang sengaja mengelilingi mereka. Raka meraih senter, tangannya gemetar. Perlahan ia membuka sedikit resleting tenda. Cahaya senter menyapu tanah yang basah. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, suara langkah itu langsung berhenti. Raka menghela nafas panjang. Mungkin hanya binatang. Ia menutup kembali resleting tenda. Belum sampai 1 menit, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah tenda sebelah. Ia mendengar seseorang seperti sedang menginjak dedaunan kering. Namun tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara nafas, hanya langkah kaki. Pagi harinya, matahari muncul malu-malu di balik kabut. Udara tetap dingin. Saat keluar dari tenda, Nino langsung memanggil yang lain. "Kesini sebentar." Nada suaranya berbeda. Tidak panik, tetapi dipenuhi kebingungan. Mereka berkumpul. Di tanah sekitar tenda terlihat jejak-jejak kaki. Jejak itu membentuk lingkaran, mengelilingi kedua tenda berkali-kali. Yang membuat bulu kuduk mereka meremang, merinding, bukan bentuk jejaknya, melainkan kenyataan bahwa tidak ada jejak yang datang menuju lingkaran itu, dan tidak ada jejak yang keluar, seolah seseorang muncul begitu saja, berjalan mengitari tenda semalaman, lalu menghilang tanpa meninggalkan arah. Tak seorang pun mampu menjelaskan hal itu. Dimas mencoba tersenyum. Mungkin bekas kita semalam. Namun Fajar menggeleng. Kita tidak ada yang muter-muter tenda. Perjalanan kembali dilanjutkan. Semakin tinggi mereka mendaki, hutan berubah semakin rapat. Batang-batang pohon dipenuhi lumut hijau tebal.
Akar besar menjulur di atas tanah seperti ular membeku. Kabut datang dan pergi tanpa pola. Kadang hanya beberapa menit, kadang bertahan hampir 1 jam. Menjelang siang, mereka berhenti untuk beristirahat. Saat itulah Lala menyadari sesuatu. Perasaan, ia melihat ke belakang jalur. Pohon itu, Fajar ikut menoleh. Sebuah pohon besar yang batang bercabang 3 berdiri di tepi jalur. Tidak ada yang aneh, namun sekitar 20 menit kemudian, mereka kembali menemukan pohon yang sama. Cabangnya, lumutnya, bentuk akarnya, semuanya identik. Padahal mereka yakin terus berjalan menanjak. Tidak mungkin kita muter, kata Dimas. Kompas menunjukkan arah yang benar. Penanda jalur juga masih terlihat. Tapi perasaan aneh mulai tumbuh di benak masing-masing. Sejak siang itu tidak ada lagi yang banyak bercanda. Menjelang sore, kabut turun jauh lebih tebal dibanding hari sebelumnya. Jarak pandang tidak sampai 5 meter. Fajar meminta semua berjalan berdekatan. Tidak ada yang jalan sendiri, mereka mengangguk. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar lagi suara peluit. 1 kali, pelan, jauh. Semua berhenti. Tidak ada yang berani bicara. Peluit itu kembali terdengar, kini lebih dekat. Nino menggenggam tali ransel lebih erat. Tolong bilang kalau kalian dengar juga. Aku dengar, jawab Raka lirih. Tak lama kemudian, suara itu terdengar untuk ketiga kalinya. Namun kali ini bukan hanya peluit. Di sela-sela gema suara itu terdengar sangat pelan seseorang memanggil nama Fajar. Jar, suaranya lembut hampir seperti bisikan. Fajar langsung menoleh ke arah datangnya suara. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut putih yang perlahan bergerak di antara pepohonan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Namun jauh di dalam hutan sebuah peluit kembali berbunyi. Dan kali ini nadanya terdengar seperti mengajak mereka untuk terus masuk lebih dalam. Kabut belum juga terangkat ketika kelima pendaki kembali melanjutkan perjalanan. Matahari seharusnya sudah cukup tinggi, tetapi cahaya yang menembus kanopi hutan hanya tampak redup. Seolah waktu berjalan lebih lambat di tempat itu. Tidak ada lagi yang berjalan berjauhan. Fajar berada paling depan, sementara Raka menutup barisan. Jarak di antara mereka tidak lebih dari 2 meter. Tidak ada yang ingin kehilangan pandangan terhadap temannya. Sekitar 1 jam pendakian berlalu tanpa gangguan, tidak ada suara peluit, tidak ada bisikan. Justru kesunyian itulah yang mulai terasa menekan. Tidak terdengar burung, tidak terdengar serangga, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Dimas memecah keheningan. Sepi banget, tidak ada yang menjawab. Beberapa menit kemudian Raka menghentikan langkah. Ia menoleh ke belakang. Entah mengapa ia merasa ada seseorang yang berjalan mengikuti rombongan. Bukan di depan, bukan di samping, melainkan tepat beberapa meter di belakangnya. Saat ia mengarahkan senter ke jalur yang mereka lewati, tidak ada siapapun, hanya lorong pepohonan yang diselimuti kabut. Ia kembali berjalan, namun perasaan itu tidak hilang, seolah setiap langkah sedang diikuti oleh langkah lainnya yang berhenti setiap ia kali menoleh. Menjelang siang, mereka menemukan sebuah papan penunjuk jalur yang sudah tua. Kayunya mulai lapuk, tulisan di atasnya hampir tidak terbaca. Fajar menghela napas lega, setidaknya mereka masih berada di jalur resmi. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa menit. Ketika mereka terus berjalan, papan penunjuk yang sama sekali kembali muncul. Oh, maksudnya papan yang sama ya? Papan yang sama yang tadi mereka lihat itu muncul lagi. Posisinya sama, bentuk retaknya sama. Bahkan goresan pisau di sisi kayu pun sama. Lala mulai panik. Ini bukannya tadi kita sudah lewat? Tidak ada yang bisa menjawab. Fajar membuka aplikasi peta di telepon genggamnya. Tidak ada sinyal, GPS tidak bergerak.
Jarum kompas di jam tangannya mulai berputar perlahan tanpa arah yang jelas. Mereka memutuskan untuk tetap mengikuti jalur yang ada. Tidak ada pilihan lain. Semakin sore, rasa lelah mulai mempengaruhi pikiran mereka. Percakapan semakin sedikit. Semua hanya fokus melangkah. Tiba-tiba Lala berhenti. Ia mendengar suara seorang perempuan. Lala, suara itu sangat lembut, hangat, persis seperti suara ibunya. Lala memejamkan mata. Ibunya telah meninggal 5 tahun lalu. Mustahil suara itu berada di gunung ini. Lala, panggilan itu terdengar lagi. Kini lebih dekat. Air mata mulai menggenang di matanya. Tanpa sadar ia melangkah keluar jalur. Untung saja Fajar cepat menarik lengannya. Mau kemana? Lala tersentak. Ia melihat ke arah yang tadi tujunya. Di balik kabut tidak ada siapapun. Hanya jurang yang tertutup sama belukar. Beberapa langkah lagi mungkin ia sudah terjatuh. Tubuhnya langsung gemetar. Dengan suara pelan ia berkata, "Itu suara ibuku." Tak seorang pun menertawakannya, karena wajah Fajar mendadak pucat. Beberapa menit sebelumnya ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Suara itu milik ayahnya, ayah yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Menjelang petang, mereka akhirnya menemukan area datar untuk beristirahat. Tidak ada yang ingin melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti itu. Tenda dipasang lebih cepat daripada malam sebelumnya. Tak ada yang menyalakan musik, tak ada yang bercanda. Saat makan malam, semuanya hanya diam. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Kemudian Nino berbicara lirih. "Aku belum cerita." Semuanya menoleh. "Tadi siang, aku lihat ada 6 orang di jalan. Orang jalan di depan kita." Fajar mengernyit. 6 orang? Iya. Padahal kita cuma berlima. Suasana kembali hening. Aku pikir salah lihat, tapi yang paling belakang sering berhenti. Dia kayak nunggu kita. Raka menelan ludah. Aku juga lihat, tapi cuma sesaat. Mukanya ketutup kabut. Malam kembali turun. Kabut datang lebih cepat. Api unggun dinyalakan, tetapi cahayanya seperti ditelan gelap. Sekitar pukul 11 malam, peluit itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, seolah berasal dari balik pohon yang jaraknya tidak sampai 10 meter dari tenda. Tidak lama kemudian terdengar suara peluit lagi, namun arahnya berbeda. Dari sisi kanan, lalu peluit ketiga datang dari belakang tenda. Suara itu kini mengelilingi mereka. Tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani membuka resleting tenda. Lalu di tengah kesunyian malam terdengar langkah kaki. Pelan menginjak dedaunan yang basah. Mengitari tenda sama seperti malam sebelumnya. Bedanya malam ini langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Dan seseorang atau sesuatu seolah sedang berdiri di luar tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tak seorang pun bergerak. Di dalam tenda, 5 pendaki itu hanya saling memandang dalam gelap. Cahaya senter sengaja dimatikan agar tidak menarik perhatian apapun yang berada di luar. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Tak ada suara nafas, tak ada percakapan. Hanya keheningan yang terasa semakin berat. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar bunyi pelan. Tok. Seperti ujung jari mengetuk kain tenda. 1 kali, kemudian 2 kali. Tok, tok. Mungkin bunyinya bukan tok-tok gitu ya, tapi kayak gimana sih ngetok di kain tenda yang mungkin nanti kainnya agak mengembung ke dalam gitu ya. Lala refleks menutup mulutnya agar tidak berteriak. Nino menggenggam pisau lipat yang dibawanya. Meski ia tahu benda itu tidak akan banyak berguna jika yang berada di luar bukan manusia. Fajar mengangkat telunjuk, memberi isyarat agar semuanya diam. Ketukan itu tidak terdengar lagi. Sebagai gantinya, suara langkah perlahan menjauh, lalu menghilang di balik kabut. Mereka bertahan di dalam tenda hingga langit mulai terang. Tak ada seorang pun yang benar-benar tidur malam itu. Pagi harinya, mereka memberanikan diri keluar.
Udara terasa lebih dingin dibanding hari-hari sebelumnya. Kabut masih menyelimuti hutan. Fajar memeriksa tanah di depan tenda. Ia langsung terdiam. Di sana terdapat bekas telapak kaki, bukan jejak sepatu gunung, melainkan jejak kaki telanjang. Ukurannya lebih besar dari kaki orang dewasa pada umumnya. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu tenda, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak lanjutan. Seolah sesuatu yang berdiri di sana lenyap tanpa melangkah. Tak ada yang sanggup menjelaskan apa yang mereka lihat. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan untuk menghentikan pendakian. Puncak bukan lagi tujuan. Yang terpenting adalah kembali dengan selamat. Fajar membuka peta. Menurut perhitungannya, jalur turun seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam. Mereka mulai berjalan menuruni jalur yang sama. Namun, setelah hampir 3 jam berjalan, mereka kembali menemukan tempat berkemah yang mereka tinggalkan pagi itu. Api unggun semalam masih berupa abu dingin. Bekas tali tenda masih terlihat di tanah. Tidak mungkin mereka salah jalan. Semua yakin mereka terus menuruni jalur. Wajah Dimas mulai pucat. Kita muter lagi. Tidak ada yang menjawab. Fajar mencoba mencari jalur alternatif. Namun kemanapun mereka melangkah, hutan selalu terlihat sama. Pohon-pohon besar, akar yang menjulur, kabut putih, dan kesunyian yang tidak wajar. Menjelang sore, kondisi mental mereka mulai menurun. Lala beberapa kali menangis tanpa sebab yang jelas. Raka menjadi mudah marah. Dimas mulai berbicara sendiri, seolah sedang menjawab pertanyaan seseorang yang tidak terlihat. Sementara Nino terus menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Ada yang ikut, bisiknya. Fajar tidak menanggapi, namun sebenarnya ia juga mulai merasakan hal yang sama. Perasaan seperti sedang diawasi tidak pernah hilang, bahkan semakin kuat. Menjelang malam, mereka memutuskan berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Tidak ada yang ingin berjalan dalam gelap. Saat mereka mendirikan tenda, Raka yang sedang mengambil air dekat aliran kecil tiba-tiba membeku. Di seberang sungai kecil itu berdiri 5 sosok. Tubuh mereka membelakangi Raka. Masing-masing mengenakan ransel. Jumlahnya sama, cara berdirinya sama. Bahkan warna jaket mereka pun sama persis dengan rombongan mereka sendiri. Raka memanggil pelan, Fajar. Kelima sosok itu perlahan menoleh bersamaan. Wajah mereka tidak terlihat. Seluruh bagian muka tertutup kabut putih yang tidak bergerak. Dalam hitungan detik, mereka menghilang. Raka berlari kembali ke tenda dengan nafas terengah-engah. Ia menceritakan apa yang baru dilihatnya. Tak seorang pun menganggapnya mengada-ngada. Karena beberapa saat kemudian dari arah sungai terdengar suara peluit. Satu kali, lalu terdengar suara langkah kaki. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, melainkan 5 pasang langkah. Seolah ada 5 orang lain yang sedang berjalan menuju tenda mereka. Dengan irama langkah yang sama persis seperti langkah mereka sendiri. Malam itu menjadi malam panjang yang pernah mereka alami. 5 pasang langkah kaki terus terdengar dari arah sungai. Perlahan, teratur, semakin lama semakin dekat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka tenda. Suara itu berhenti tepat beberapa meter di luar. Lalu sunyi yang begitu pekat hingga suara nafas mereka sendiri terdengar keras. Beberapa menit kemudian terdengar suara peluit. Hanya 1 kali, namun kali ini tidak berasal dari kejauhan. Suara itu seolah dibunyikan tepat di depan pintu tenda. Lala mulai menangis pelan. Nino memejamkan mata sambil berdoa. Sementara Fajar berusaha tetap tenang meski jantungnya berdetak sangat cepat. Mereka bertahan hingga Fajar menyingsing. Begitu cahaya matahari mulai menembus kabut, suara-suara itu menghilang begitu saja. Tanpa membuang waktu, mereka segera membereskan perlengkapan. Tidak ada lagi keinginan mencapai puncak. Satu-satunya tujuan mereka adalah keluar dari hutan. Beberapa ratus meter setelah berjalan, mereka bertemu seorang pria tua. Pakaiannya sederhana. Di punggungnya tergantung keranjang rotan berisi kayu bakar. Pria itu memandangi mereka satu persatu. Kalian semalam dengar peluit ya?
Kelima pendaki itu saling berpandangan. Tidak ada yang sempat bertanya bagaimana pria itu bisa mengetahui hal tersebut. Pria tua itu menghela nafas. Ikuti saya. Tanpa banyak bicara mereka mengikutinya. Anehnya jalur yang dilalui pria itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Padahal sehari sebelumnya mereka sudah berulang kali melewati kawasan itu. Kurang dari 1 jam kemudian kabut mulai menipis. Suara burung kembali terdengar. Matahari terasa lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, mereka melihat penanda jalur yang benar. Saat Fajar menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, pria tua itu sudah tidak ada. Jalurnya kosong, hanya dedaunan yang bergoyang perlahan tertiup angin. Mereka memanggilnya beberapa kali. Tidak ada jawaban. Menjelang sore mereka akhirnya tiba di base camp. Wajah penjaga yang dulu memberi peringatan langsung berubah ketika melihat kondisi mereka. Pakaian mereka penuh lumpur, mata sembab, tubuh mereka terlihat sangat kelelahan. Kalian akhirnya turun, ucapnya lirih. Fajar mengangguk. Pak, kami cuma 2 malam di atas. Penjaga itu mengernyit. 2 malam? Ia kemudian membuka buku registrasi. Suasana mendadak hening. Kalian naik. Ia menunjuk tanggal keberangkatan. 5 hari yang lalu. Suasana semuanya langsung membeku. Mustahil. Mereka merasa hanya menghabiskan 2 malam di gunung. Jam tangan mereka pun menunjukkan waktu yang sesuai dengan perasaan itu. Namun kalender di base camp berkata lain. Mereka hilang 3 hari. Tak seorang pun mampu menjelaskan kemana perginya waktu itu. Beberapa minggu setelah kembali ke rumah, kehidupan mereka tidak benar-benar kembali normal. Lala tidak pernah lagi mendaki gunung. Ia mengaku masih sering mendengar suara peluit setiap kali hujan turun di malam hari. Dimas memilih menjual seluruh perlengkapan pendakiannya. Ia mengatakan hutan yang sunyi selalu mengingatkannya pada sesuatu yang tidak ingin ia temui lagi. Raka membuka semua rekaman kamar yang dibawanya. Hampir seluruh video masih utuh. Pemandangan hutan, perjalanan, percakapan mereka. Namun pada rekaman malam pertama, ada satu bagian yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Kamera yang diletakkan di dekat api unggun ternyata terus merekam saat mereka sudah masuk tenda. Dalam rekaman itu terlihat jelas, kabut bergerak perlahan mendekati perkemahan. Lalu muncul 5 sosok berdiri mengelilingi tenda. Mereka tidak bergerak, tidak saling berbicara, hanya berdiri menghadap tenda selama beberapa menit. Ketika mereka menangkap wajah salah satu sosok lebih jelas, Raka menutup laptopnya. Sosok itu mengenakan jaket yang sama persis dengan milik Fajar. Wajahnya adalah wajah Fajar sendiri. Ia tidak pernah membuka rekaman itu lagi. Beberapa bulan kemudian, Fajar kembali menemui penjaga base camp untuk mencari jawaban. Pria tua itu hanya berkata pelan, "Gunung selalu punya cara mengingat siapa yang pernah masuk terlalu jauh." Fajar lalu bertanya tentang suara peluit. Penjaga itu menatap hutan di kejauhan sebelum menjawab. "Peluit itu bukan untuk memanggil kalian. Lalu untuk apa?" Pria tua menarik nafas panjang. "Itu tanda bahwa sesuatu sedang menghitung siapa yang masuk dan memastikan jumlah yang keluar tetap sama." Fajar terdiam, sebab hingga hari itu ia masih sering terbangun menjelang pukul 2 dini hari karena mendengar satu suara yang sangat dikenalnya. Suara peluit pendek, tepat di luar jendela kamarnya. Dan setiap kali ia memberanikan diri membuka tirai, tak pernah ada siapapun di sana. Hanya malam yang sunyi. Dan angin yang berhembus pelan, seolah membawa seseorang yang belum benar-benar selesai mengikuti langkahnya. Oke, itu dia cerita tentang pendakian 5 orang yang ingin refreshing, tapi ternyata mengalami hal yang di luar nalar. Tapi alhamdulillahnya mereka semua balik dengan selamat, walaupun ya
Setelah balik itu mereka masih mengalami beberapa gangguan. Sekian dulu ceritanya, semoga kalian semua terhibur. Siapa yang punya cerita pendakian, silakan share di kolom komentar, serta jangan lupa kritik dan sarannya agar channel ini lebih maju. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Terima kasih, bye bye.